kota suci Mekah Al-Mukarramah 13 tahun. Baru 13 tahun diturunkan di kota suci Mekah. Itu juga tidak sekaligus turunnya 13 tahun. Kadang turunnya pagi, kadang turunnya malam. Iya kan? Nah, tergantung asbabnya. Jadi 13 tahun turunnya di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Lalu sisanya di mana? Berapa tahun lagi supaya jadi 23? 10 tahun lagi di mana? Setelah Nabi hijrah dari kota suci Mekah ke Madinatul Munawwarah, baru 10 tahun Quran itu turun di Madinah. Nah, ini sejarah. Makanya boleh buka Quran itu ada yang namanya surat Makkiyah, karena turunnya di kota suci Mekah, Makkiyah. Maka ada Quran yang namanya surat Madaniyah, karena turunnya di Madinah. Nah, itu perlu kita ketahui. Belum sampai ke Purwokerto, belum sampai lagi Quran. Belum sampai. Ya enggak? Ini kan memperingati turunnya nuzulul Quran. Maka 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota suci Madinatul Munawwarah. Dan proses turunnya Al-Quran ini terjadi pada saat itu 3 zaman. Ini sejarah perlu kita ketahui. Pertama, Quran ini turunnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau salah cerita, karena pada zaman itu sedang terjadi perang besar namanya. Ya dah. Ada yang namanya perang Yamamah. Ya dah. Karena dulu kan orang habis Quran, Pak ya. Penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran ini kan otaknya isinya Quran galau. Kalau kita ini isinya apa otaknya? Enak. Para hafiz, para hufaz. Al-Quran galau isinya pada zaman itu. Tidak penghafal Al-Quran. Kalau kita ini hitungannya lain. Besok belanja berapa kilo gas. Enak. Kilo-kilo laku tak jualan aku besok. Nah, enggak, jangan singgung. Bener tak? Karena kalau dulu memang tak kasih memikiri dagang, itu hafal pula. Mungkin kita banyak hafal, tak maju gitu. Bener? Nah, maka dulu penghafal Al-Quran ini takut banyak gugur. Maka Nabi manggil yang namanya Zaid bin Sabit, seorang pemuda. Ya tak, tukang tulis Al-Quran ini yang bagus penghafal Al-Quran, karena takut para penghafal Al-Quran ini tewas. Maka dibukukan oleh Nabi supaya jadi satu mushaf, maksudnya supaya jadi satu Al-Quran, supaya jadi 30 juz. Karena zaman itu kan belum ada yang namanya mesin tape, belum ada komputer, belum ada HPS, belum ada pena. Di mana Quran ini ditulis? Quran itu ditulis di pelepah-pelepah kurma, ditulis di tulang-tulang. Nah, di zaman Nabi itu belum ada komputer, belum ada mesin tape, belum ada HPS, belum canggih. Maka ditulis di pelepah-pelepah kurma dan tulang-tulang. Itu juga tidak selesai di zaman Nabi Muhammad. Maka dilanjutkan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini secara dulu memerintahkan kepada Umar, ya Umar, tolong bukukan Quran ini, karena di zaman Rasul tidak selesai. Bagaimana saya akan membukukan, kata Sayyidina Umar waktu kepada Abu Bakar As-Siddiq? Saya tidak punya pengalaman. Ya sudah, kita lihat kalau masuk pintu ini cara nyoba ya, kita susun supaya jadi satu mushaf, ya, supaya jadi satu Al-Quran. Aku singkat ceritanya. Kalau nak cerita yang panjang Bapak, ya. Rupanya tidak selesai juga di zaman Sayyidina Abu Bakar ini. Dilanjutkan Quran ini ditulis zaman yang ketiga, namanya Utsman bin Affan. Nah, di zaman Utsman bin Affan inilah baru Quran dapat diselesaikan dalam satu mushaf, 30 juz selesai. Itu pun banyak berbagai rintangan dan tantangan, karena di zaman Utsman bin Affan itu takut kalau para hufaz, para hafiz ini
baru sampailah ke Palembang, baru sampailah ke Gadus, baru sampailah ke Pulau Kerto. Nah, baru sampai ke Pulau Kerto yang dibaca. Panjang sejarahnya. Nah, benar. Itu pun Quran bukan kadang-kadang dan mungkin sudah sering banyak orang yang mau memalsukan isi Al-Quran. Tapi Allah yang menjaga kandungan Al-Quran ini. Tak bisa. Inna nahnu nazzalna dzikra, kata Allah. Wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Aku yang nyago Al-Quran, aku yang menurunkan Al-Quran, kata Allah. Aku yang nyagonya. Jadi tidak usah khawatir Bapak kalau ada orang mudi-mudi ke Quran, nak makar Quran tak lagi. Cuma penjimuan mata kita baik. Paling mau yang makar pula boleh celaka. Ya tak? Kalau kandungan isinya sudah Allah jaga, karena dalam Al-Quran sudah disebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang menjaganya, kata Allah. Jangan khawatir. Lalu apa sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini? Apa cuma sekedar tontonan Quran? Apa cuma sekedar pajangan? Kita jingok mohon maaf jangan tersinggung. Di mana-mana masjid ramai baca Quran setelah turunnya Al-Quran. Di mana-mana mushola ramai baca Quran. Karena kita tahu memang di bulan Ramadan ini adalah sahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Sahrul ibadah, bulan tempat beribadah. Sahrul sedekah, bulan tempat bersedekah. Sahrul doa, tempat berlomba-lomba bermohon doa. Karena di bulan Ramadan inilah ladang amal kita baca Quran. Ramai di mana-mana baca Quran. Dengan harapan 11 bulan ke depan tetap ramai orang-orang baca Quran. Tapi sayangnya begitu Ramadan habis pula baca Quran. Bijik apa dah baca Quran? Jangan nangis, Ramadan habis. Baca Quran lagi Ramadan baik. Ramadan nak kata baca Quran dia gawe salah, ya. Walaupun tidak kita baca Quran di masjid, kita teruskan baca Quran di rumah, walaupun barangkali cuma satu ayat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Jadilah. Besok terus lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. 30 tahun tamat. Majakilah masih segala macam gitu. Daripada itu. Kenapa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa yang rajin membaca Quran, siapa yang mau membaca Quran, ya dah. Syafi'an li ashabi. Nanti Quran ini yang akan menjadi penolong. Nanti Quran ini yang akan memberikan syafaat kepada yang membaca. Ini lemaknya. Atau kita meninggal. Bulan, aku adalah amal waktu baik waktu baca Quran. Alhamdulillah. Kenapa hubungan? Datang yang siko ini mancina. Kenapa kau bilang? Ngaji tak baca Quran kau ni. Enak. Aku ni amal dulu. Kira-kira gawe dunia saya kita gawe lima. Ya tak ngapai wong pula. Mayang laika, gawe laika, puasa jauh. Akan dibuat ngapai wong. Masih hidup mama itu. Allahu Akbar ya Karim. Ustaz, tempat kami tu ngapo lah di terawih gaji Ustaz tahu. Ustaz apa masalahnya? Tapi dia tak puasa bilo.
kita rancang. Ini dunia mah. Allah Akbar ya Allah. Hidupnya panjang pula mamamu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan ini bukan sekedar tontonan. Kalau kita punya masalah baca Quran, yakinlah hati kita akan menjadi tenang. Ya, karena Quran itu ma huwa syifa. Quran itu adalah obat, ma huwa syifa. Atau kalau dalam Quran itu masalah perdagangan ada, yang belum dapat jodoh ada, yang belum punya anak ada, yang belum punya laki, yang belum punya bini ada, yang belum punya anak ada, yang anak galak marah bayi ada, yang laki galak marah bayi ada, yang bini cerewet mau jual pecah trompet ada. Ada kalau dalam Quran itu baca kelas jadi tidak boleh pecah trompet. Ada laki kita bahasa ada supaya surah dengan kita galak duit. Aku kita tengok ada duit. Ini baru ditengok nak marah, apa yang tengok-tengok aku dibutuh lah. Nak jadi apa model itu? Ya tak? Quran itu kan kitab sebagai pedoman petunjuk. Aku ceritakan lain dikit, sama dengan kita beli mobil Toyota. Otomatis buku panduannya buku Toyota, benar tak? Bukan buku mobil Honda. Kalau beli mobil Honda, buku petunjuknya mobil Honda. Kalau kita Islam, buku petunjuknya Al-Quran, jangan baca Injil. Benar? Karena setiap agama itu punya kepercayaan masing-masing, tidak sama. Dan tak boleh kita ngatoi wong Yahudi punya kitab dewe, namanya Taurat, lantar radio. Yang ada hukum Palestina. Itu dah akan macam tuna. Ya dah. Wong Kristen punya kitab dewe, namanya Injil. Tak usah diganggu, dia nak ke gereja lah. Kau nak mana? Ke gereja. Wah, saya ke gereja mati kau. Nak ke gereja lantar radio, agama Dionian. Ya dah. Wong Hindu punya kitab dewe, namanya kitab Veda, terserah dia gawe dia. Iya. Orang Buddha punya kitab dewe, namanya Tripitaka, lantarlah dia punya Dionian. Benar. Orang Konghucu, orang Konghucu punya kitab namanya Tao Te Ching, lantarlah dia. Orang kebatinan punya kitab dewe, jangan diganggu. Namanya Serat Sentani, Darmo Gandul atau Gatoloco. Kitab dia lantaklah dia. Ya dah. Orang Majusi punya kitab dewe, namanya Zen Avesta, lantaklah dia. Kita orang Islam punya kitab namanya Al-Quran Nul Karim. Jadi punya keyakinan. Mereka pengen masuk surga kalau sama macam kita. Tapi nanti indallahil Islam, agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Inilah jadi orang Islam tule, nomor 67 kanci galak dah masuk Kristen. Aku tunjuk motor sikap jadi. Dosa sebut